Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa El Sinta dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini El Sinta TV kembali untuk bertemu kembali dengan guru kita ya, Al-Ustadz Ahmad Yani atau sering dipanggil Kang Yani, dan beliau adalah Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro Dewan Dakwah Kota Bekasi. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa. Pemirsa El-Sinta yang dimuliakan Allah ya. Nah, hari ini tema El-Sinta Risalah Iman ini akan disampaikan oleh Kang Yani ya. Ustaz kita yang insya Allah beliau akan membawakan tema ketika pulang itu bahagia. Untuk itu mari kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan pulang kemana nih yang disebut dengan bahagia. Ustaz, Fadhol, silakan sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pemirsa El-Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa bersama. Harapan kita mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan kita ingin dicatat oleh Allah sebagai ladang amal ibadah yang baik di sisinya, dan mudah-mudahan manfaatnya bukan untuk kita saja tapi pemirsa yang budiman, yang berbahagia, yang mendengarkan di mana saja Anda berada, kiranya mendapatkan satu cercah harapan sehingga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Dengan judul Amin. atau tema pada saat ini adalah ketika pulang itu bahagia atau gembira. Pemirsa El-Sinta yang berbahagia, pada dasarnya kita melaksanakan Ramadan ini sudah berkali-kali. Tinggal kalau belum sempurna kita bagaimana menyempurnakan Ramadan itu atau melaksanakan saum itu. Mungkin selama ini kita sering tertinggal atau sering mungkin dilewat gitu ya Ramadannya, atau mungkin kita tidak tahu atau belum mengerti, belum tahu, sehingga banyak bolong-bolong pada saat Ramadan karena ketidaktahuan. Tapi kita yakin kalau sering mendengar, sering membaca, sering berpikir, menelaah tentang Ramadan, biasanya kalau kita contohkan, kalau kita ingin sesuatu, biasanya kita sering menyebut namanya. Kalau ada satu buku, dilihat itu bukunya bagus, dari sisi mana kita bagus orang belum pernah baca. Betul, gitu. betul. Tapi kalau sudah dibaca, semuanya sudah tuntas, pasti akan tahu isinya. Tahu gitu. isinya, betul. Nah, sesuatu yang kita inginkan, kalau sering disebut, pasti itu akan terinspirasi, gitu ya. Man arada say'an fahuwa dzikruh. Jadi bila sesuatu ingin yang kita inginkan, maka sebut, biasanya seperti begitu. Nah, kita sekarang dalam tema ini memang sedikit aneh gitu ya. Karena ketika pulang gembira, Nah, gitu ketika ya. pulang pasti semua orang ketika pulang Gitu. gembira. Jadi salah satu contoh gini, kalau dulu kita lagi sekolah ya waktu SD, gurunya itu kayaknya tidak senang karena galak, bengis. Kadang-kadang walaupun mereka memberikan pelajaran yang bagus, tapi karena caranya dia itu kurang pas. Kurang pas, bahkan membuat kita ini murid jengkel gitu dengan gurunya. Dan pada saat lonceng berbunyi, tandanya mereka pulang. Begitu gembiranya Dan mereka, antusias ya, sangat antusias sekali. kita pulang dan sebagainya. Jadi menghilangkan jejak guru yang tadinya
agak galak dan sebagainya, padahal itu memberikan pendidikan sama kita. Mungkin sisi lainnya ini. Sisi lainnya. Tapi ketika kita mengatakan, "Woi, pulang, pulang, pulang," wah begitu bahagianya. Padahal di rumah juga ngapain? Makan sudah di sekolah gitu. Padahal udah ke rumah merasa bangga dan bahagia. Juga kita pada saat bulan Ramadan seperti ini, pada saat kita Ramadan mungkin 2 tahun yang lalu kita Ramadan mungkin agak sedikit terhambat. Bahkan pulang itu kita nyulumput gitu. Sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi-sembunyi, diam-diam, takut ketahuan, takut dihalangi, suruh balik lagi dan sebagainya. Dan itu kenyataan. Agak sedikit hati ya kalau dibilang kurang enak ya, mungkin bahasa kasarnya itu dongkol gitu. Dongkol, ya. Kita tidak ada kegembiraan, mau pulang kagak jadi gitu, balik lagi ya karena situasi mungkin dan sebagainya. Itu bukan alasan, tapi yang ada yang nyata ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika Lebaran itu kita pulang kampung begitu bahagianya, bebas hari ini kita tidak ada halangan. Udah begitu biasanya naik bis, sekarang bawa mobil kendaraan sendiri, bukan pamer kepada teman-teman, bukan, tapi ada kegembiraan. Aku bisa hari ini pulang ketemu orang tua, ketemu teman, saudara dan sebagainya. Walaupun di jalannya berhari-hari saja. Yang jadi masalah adalah ketika kita pulang tidak gembira, ini harus ada tanda tanya. Pulang kemana nih saat ketika gembira nih? Ini pemirsa El Sinta yang berbahagia. Ada pulang yang memang kadang-kadang tidak membuat bahagia kita. Masya Allah. Dan ini kalau kita kalau kita nyatakan mungkin kegembiraan ini karena kita belum tahu. Maaf Ustaz, ini apa ketika pulang tidak gembira atau mungkin sedih itu karena nggak punya uang apa bagaimana nih? Bisa. Orang pada pulang, orang pada udah siap kendaraannya, kita dikontrakan. Kalau masih ngontrak mungkin kita mau pulang gimana ya. Begitu perjalanan jauh dan ya perlu biaya ya, dan perlu sebagainya. Nanti yang lebih ekstrim lagi adalah ketika pulang itu tidak bahagia. Ketika tidak bahagia. Iya. Kalau masih mungkin, kalau belum punya uang layak gitu atau banyak, mungkin sedihnya pada saat tidak bisa pulang gitu ya. Bisa nanti habis Lebaran. Tapi ini ada yang pulang kayaknya tidak indah, tidak gembira. Karena biasanya pemirsa El Sinta yang berbahagia, sebelum diteruskan karena ada yang mau lewat, kita stop dulu, nanti kita teruskan setelah tayangan berikut ini. Baik, pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah, barusan Bapak Guru kita menyampaikan bahwa pulang itu bahagia, tapi ada pulang yang tidak bahagia. Namun sebelum dilanjutkan, kita akan lihat dulu tayangan atau iklan berikut ini. Baik, pemirsa El Sinta TV Risalah Iman, tadi sudah disampaikan ya bagaimana pulang yang bahagia, dan kali ini di segmen kedua ini Al-Ustadz Ahmad Yani atau Kang Yani ini akan menuntaskan atau menyampaikan. Kita dengarkan pulang seperti apa sih yang tidak menyenangkan atau pulang yang ditakutkan ini. Fadhil Ustadz, coba seperti apa sih sebenarnya pulang yang menakutkan ini? Jadi penasaran kita. Baik, pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, memang pulang yang tidak menggembirakan itu tadi sudah dicontohkan, yang sederhananya ketika kita datang tidak kampung, tidak punya bekal, bahkan kita mungkin mau ngasih sama teman di kampung, tapi buat kita aja kadang-kadang belum cukup lah, belum sempurna lah. Mungkin orang pada gembira dengan teman, dia mengurungkan diri karena situasi dan sebagainya. Yang paling menyedihkan adalah ketika orang pulang ke daerah atau pulang ke kampung atau ke silaturahim, kondisi seseorang itu dalam kondisi sakit di rumah sakit, itu sedih sekali. Sementara orang pada silaturahim ke kampung, bergembira, ceria dan sebagainya, dia malah masuk ke rumah sakit yang kita tidak ingin. Walaupun kita tidak tahu
Kalau memang itu menurut Allah lebih baik, ya kita juga tidak tahu. Tapi hati kita mungkin kegembiraannya terganjal gitu ya. Atau mungkin kita mau melaksanakan operasi atau melaksanakan yang lain. Banyaklah hal-hal yang membuat kegembiraan itu hilang pada saat aturan gembira. Dan yang lebih sedih lagi adalah ketika di dalam surat 7 ya ayat 37 itu yang mengingatkan kepada kita hanya kutipan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mungkin pada saat ingat dia ada satu perasaan yang mungkin beda dengan yang lain. Kalau mungkin dia merasakan berarti saat ini saya akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa mungkin. Nah itu mungkin kalau mungkin itu yang terjadi, pasti kegembiraannya hilang pada saat itu. Orang-orang pada pulang ke kampung dan sebagainya, kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau pada saat itu memang kita gembira, digembirakan, atau mungkin kita mendapatkan satu kebahagiaan, walaupun kita pulang yang sebenarnya, karena pulang yang sebenarnya itu adalah kematian. Masya Allah. Gitu. Berarti ini yang tadi pulang yang membuat seperti ini. Allah. Gitu. Jadi pemirsa El Sinta yang berbahagia, pulang yang sebenarnya inti adalah menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Dipaksa atau tidak, suka atau tidak suka, ini pasti semuanya. Kita semuanya dikasih waktu. Sehat apapun kalau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa tidak melihat sehat. Dalam surat 4 ayat 78 sering diingatkan kita sebenarnya sama Ustadz Kiai. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja Anda berada, yudrikumul maut, kematian itu mengikuti kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Inilah sebenarnya yang mungkin tidak gembira melihatnya, keluarganya juga duka, saudaranya duka, temannya duka dan sebagainya. Aturan lebaran mungkin gembira, tapi yang ternyata seperti ini mungkin orang yang sedikit kegembiraannya hilang atau pada saat itu. Tapi ini semuanya pasti akan dialami oleh manusia. Pada dasarnya kita ini sudah dibatasi, usia kita ini dibatasi, semua kita dibatasi, kegembiraan, kenikmatan, kebahagiaan, bahkan semua kecukupan yang ada ini dibatasi dengan yang namanya pulang tidak menggembirakan untuk sementara. Tapi kalau pada kenyataannya itu adalah yang terbaik untuk keselamatan akhirat, kebahagiaan itu hanya sendiri yang tahu gitu. Baik, Ustaz, mohon maaf. Nih saya juga sedikit bertanya. Tadi kan pulang ketika bahagia dan ada pulang yang ketika tidak bahagia. Apakah mungkin ini untuk orang beriman bagaimana ketika pulang menghadap Allah itu bahagia kan mungkin? Ya, di surat ke-16, surat An-Nahl ayat ke-32, itu kegembiraan bagi orang yang khusus beriman. Masya Allah. Gitu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannah. Jadi belum meninggal dunia, tapi yang tahu cuma dia sendiri. Masya Allah. Jadi kebahagiaannya cuma dia sendiri. Kata Allah, alladzi tatawaffa, ketika diwafatkan oleh malaikat, manusia itu thayyibina, dalam keadaan baik, apalagi dalam keadaan puasa, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat berkata semua, yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannah. Yaqul, berkata malaikat itu Masya Allah luar biasa. Menyambut. Kata malaikat, selamat ya, Anda sudah mendapatkan tiket surga. Selamat ya Anda. Jadi ada ucapan selamat dari malaikat. Iya, dari malaikat semuanya. Semua malaikat. Ini yang tahu cuma sendiri. Yang meninggal itu yang meninggal tahu. itu. Jadi kegembiraan
yang dirasakan. Keluarga sedih, Tidak tahu. Ya keluarga sedih, teman sedih dan sebagainya. yang meninggal karena meninggal bertemu Allah bahagia. Yang disebut berarti yang disebut husnul khotimah itu Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, harapan kita mudah-mudahan lah semuanya yang mendengarkan, yang melihat, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya kegembiraan ini hanya tahu personnya sendiri gitu. Itu pun bagi orang yang beriman yang ya. beriman. Kalau yang tidak beriman juga ditulis di dalam surat 47 ayat 27 atau surat 8 ayat 50. Itu senada ayatnya. Allah. Bagi orang yang itu memang yang tahu pribadinya. Di situ dikatakan di dalam surat 47 itu surat Muhammad ayat 27 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza tatawaffahumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Itu juga yang tahu pribadinya, orang lain tidak tahu. Fakaifa, bagaimanakah idza tatawafa, ketika orang itu dipanggil mau pulang ya, mau pulang nih Menghadap Allah. yadribuna, sebelum dia pulang dipukul dulu. Masya Allah. Dipukul cuma nggak kelihatan kita. Apanya yang dipukul? Wujuhahum, wajahnya, wa adbarhum, dan punggung. Itu yang tahu cuma dia. Udah naudzubillah orangnya meninggalnya mau pulang itu tidak bahagia, orang Yang meninggalnya juga tidak bahagia. Itu yang disebut dengan su'ul khotimah, Ustaz ya. El Sinta TV, alhamdulillah season kedua tadi menyampaikan bahwa bagaimana kita tadi telah disampaikan persiapan kita untuk menghadap Allah, supaya kita juga sekalipun yang ditinggalkan tidak bahagia atau bersedih, tapi bagaimana orang yang meninggal itu bahagia. Tapi sebelum lanjut segmen berikutnya, kita akan jeda dengan iklan berikut. Baik Pak pemirsa El Sinta TV Risalah Iman, tadi sudah dengarkan bagaimana pemaparan tentang pulang itu bahagia ya. Dan tadi sudah sampaikan ada pulang yang tidak bahagia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika dipulang yang sejatinya pulang kepada Allah, dia tidak membawa iman kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, tadi disampaikan Ustaz ya, disambut dengan malaikat dengan ucapan selamat. Nah, baik untuk selanjutnya Ustaz. Kesimpulan dari pulang itu bahagia Ustaz, coba seperti apa supaya kita lebih mempersiapkan lagi untuk pulang bahagia. Baik, pemirsa El Sinta yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan ampunannya. Karena apa artinya dalam hidup ini gemerlapan, bahkan apa yang kita inginkan sudah tercapai. Sebenarnya seharusnya kita bersyukur yang banyak kepada Yang Maha Kuasa, tapi kadang-kadang kita lupa akan syukur apa yang diberikan, yang diamanahkan kepada kita. Kita jauh untuk mensyukuri nikmat Yang Maha Kuasa. Ini satu hal yang kita lupa, kita tinggalkan, disayangkan sekali. Maka bersyukur kepada Yang Maha Kuasa itu adalah hal yang pokok yang harus kita lakukan, karena syukur itu adalah jaminan untuk Allah tambahkan nikmat itu, gitu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau saja yang didapatkan oleh kita adalah azab yang sangat pedih, itu pasti kita tidak mengharapkan. Maka pulang atau kembali kegembiraan dalam pulang ini pertama adalah melaksanakan perintah Yang Maha Kuasa. Konsekuensinya apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah menjauhkan apa yang dilarangnya. Dua kata itu yang harus kita pegang, karena inti dari kehidupan ini adalah bagaimana melaksanakan perintah dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Kalau yang dilaksanakan adalah perintah dengan baik dan sempurna, maka insya Allah kita semuanya, janji Allah di dalam surat Ad-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi orang-orang beriman, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah itu kan innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak bakalan bohong. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman itu barang bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Kita pasti yang diinginkan ya.
pulang kepada Yang Maha Kuasa, masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Di kesempatan yang baik ini kita tidak berlebihan, hanya memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini, yang mendengarkan, mungkin yang tidak mendengarkan karena sesuatu hal, karena hatinya beriman kepada Yang Maha Kuasa, kita sama-sama berdoa agar kita, keluarga kita, orang tua kita terutama yang sudah wafat ya. Karena yang sudah wafat itu di dalam surat 63 ayat yang ke-10 mengingatkan kepada kita, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Mereka itu sebenarnya ingin kembali lagi ke alam dunia dan ingin berbuat baik, diantaranya adalah sedekah. Nah, sekarang tidak ada yang bisa melakukan seperti itu, hanya doa kita yang masih hidup. Kesempatan ini hanya doa orang-orang yang masih dikasih kesempatan oleh Allah dalam kehidupan ini. Juga harapan kita ini, apa yang kita doakan, yang kita ucapkan, yang kita niatkan adalah Allah kabulkan. Yang jadi masalah adalah ketika kita berdoa tidak dikabulkan, maka diantaranya doa itu ada yang perlu dipakai kaifiat-kaifiatnya supaya doa kita dikabul. Amin. Pemirsa Elsinta yang berbahagia, mari kita bersama memohon berdoa kepada Allah di bulan Ramadan yang suci dan mulia ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada'lana damban illa ghafartah. Ya Allah, jangan siksa kami karena dosa dan perbuatan yang pernah kami perbuat. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni kami ya Allah, terutama orang tua kami, ibu bapak kami ya Allah, dan orang tuanya mereka ya Arhamar Rahimin. Keluarga kami, istri, anak, cucu, bahkan saudara-saudara kami, teman-teman kami juga yang mendengarkan di sini ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kepada siapa lagi kalau kami memohon ampun bila Engkau tidak mengampuni kami? Hanya Engkau yang bisa mengampuni kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada'lana damban illa ghafartahu. Ya Allah, jangan sisakan dosa sekecil apapun apa yang pernah kami perbuat, illa ghafartahu, kecuali Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, bimbing kami di jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami terpijak tidaklah tersesat selama-lamanya. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami. Jadikan saum kami, ibadah kami, zakat kami, infak kami, sedekah kami, atau aktivitas kami di bulan Ramadan ini dan seterusnya ya Allah. Jadikan setiap kata-kata, setiap ucapan, setiap langkah yang baik Engkau jadikan sebagai ladang amal ibadah yang diterima di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bila kami ini sering zalim terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap teman, terhadap guru-guru, terhadap saudara-saudara kami, pada kesempatan yang baik ini ampuni kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau amanahkan kepada kami, putra-putri kami, generasi yang akan datang. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Cukupi kebutuhannya ya Allah. Berikan yang terbaik untuknya ya Allah dalam keselamatan hidup dunia dan akhirat. Engkau yang memberikan yang terbaik, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha segala-galanya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah disampaikan tadi berkaitan dengan pulang itu bahagia, tentunya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang husnul khotimah. Oleh karena itu, mari kita berupaya, terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya Ustadz ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan baik, sempurna, dan Allah berikan kesehatan. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan nasihatnya. Mudah-mudahan ini teman-teman kita yang mendengar, yang melihat juga bisa menyimak ya, kemudian mengamalkan sehingga betul-betul mempersiapkan untuk kematian yang bahagia. Amin. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Terima kasih. Billahi fisabilil haq walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.